Orang itu kalau saling iri, angel rukune. Karena apa? Orang yang iri biasanya apa? La tanajasu, saling mencari kesalahan. Jadi sing didelok iku sing didolek ku elek itu. Padahal apike lho 100 jumlahe. Eleke mek siji ngono yo ketemu yo. Ngono iku seneng ngomong elek iku seneng. Itu sumber permusuhan. Orang berharap itu biasanya kecewa. Gimana? Saya pernah kecewa ya gara-gara berharap. Ketika ada suguhan gitu, ada pisang, ada anggur. Namanya suguhane yai pas ceramah ya didelguk ngarep batinku. Ngene iki gak mungkin lah tak makan ambek ceramah ini. Paling kok yo dibungkus digawakne. Ternyata jadi pinter panitia. Ya ini gak mungkin mangan. Engko lak mulai ditinggal. Akhirnya ayo digeruduk bareng-bareng. Banyak penyakit yang sulit sembuhane yo tuwek ambek loro. Sing nomor 2, angel warasi niki, angel warasi. Niku napa mau? Musuhan karo dengki. Angel warasi. Sing nomor 3 melarat, males. Nah, angel iku wis. Kepengin sugih, males. Gak nyekel duit, males. Ngene ya sampai kiamat ya males terus. Jiwa kita atau roh kita Fatihain juga. Tujuannya apa? Biar roh kita, roh kita atau jiwa kita juga mendapat kebaikan. Hanya kita termasuk orang yang taubat, kita termasuk orang yang beriman, karena kita doakan roh kita. Tapi ngoten, kalau masih hidup kita doakan khususon jasadi waruhi. Siapa ini? Jenengan punya anak 10, sampean Fatihah satu-satu itu. Nah, kalau yang didoakan adalah yang masih hidup, khususon jasadi waruhi. Kalau yang sudah meninggal, khususon ilaru ruhi. Siapa? Nanti jenengan rasakan nanti. Ada sesuatu yang beda. Karena doa ini termasuk kekuatan. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Ad-doa'u ruhul ibadah. Doa itu rohnya ibadah. Seperti Rasulullah itu berdoa. Berdoa apa? Ketika dianiaya oleh penduduk Taif. Jadi Taif penduduknya itu nggak suka dengan Rasulullah pada saat itu. Tapi setelah itu berkat doanya Rasulullah sampai hari ini penduduk Taif itu penduduk yang kalau tanahnya ya subur seperti batu lah. Di Mekah panas, di Taif jenderal pakai jaket dingin, berkabut. Tak doakan isok nang Mekah Madinah, amin, umroh, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Toha Al-Mubarak rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mari kita beristighfar kepada Allah, kemudian baca doa thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat, barokah buat kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan.
صالحا آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سسنابانا وماتنا وجداتنا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمنا ومربينا ومؤلف الكتاب رياض الصالحين شيخ إمام نووي محمد إمام نووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Buat seluruh jamaah dan juga donatur Masjid Toha Al-Mubarak yang telah memakmurkan masjid ini baik dengan tenaga, pikiran, waktu dan juga hartanya, yang telah mewakafkan hartanya, tanahnya untuk kemakmuran Masjid Toha Al-Mubarak ini. Begitu juga yang hadir dalam majelis ini, mereka-mereka yang telah meninggal, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan diterima seluruh amal soleh, amal sedekah, amal jariahnya, dan ditempatkan Allah di taman-taman surganya. Dan yang masih hidup ini, mudah-mudahan tetap diberikan Allah barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, istiqomah, dan akhirnya kalau kita kembali pada Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adina lirrahman wa qala shawaba. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan Allah kesehatan. Sampai hari ini kita masih bisa merasakan betapa nikmatnya udara di pagi hari ini. Kita bisa beraktivitas jamaah, kita ketemu lagi setelah Ramadan. Dan yang saya lihat yang hadir ini kelihatan sehat walafiat. Kalau toh misalnya ada yang sakit-sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita tentang bahaya permusuhan, ojo musuh-musuhan. Di dalam ajaran Islam itu yang dikedepankan itu saling mencintai, saling menyayangi. Dan misi terbesar iblis, laknatullah alaih, itu membuat manusia itu tidak rukun, membuat manusia itu biar bertengkar, membuat manusia biar bermusuh-musuhan. Itu misi terbesar iblis. Karena kalau sudah bermusuhan itu gampang, bicu-bicuan ini gampang, apa itu, goda-godaan ini gampang. Nah, makanya kita dalam kesempatan kali ini, apa bahayanya permusuhan itu apa? Nggih. Nah, kalau kita tahu nggih ngapunten, kita itu disuruh untuk saling mendoakan. Coba jenengan lihat surat Al-Hasyr ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Waladina, dan orang-orang jauh datang min ba'dihim sesudah mereka, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman, juga ampuni saudara-saudara kami yang terlebih dahulu beriman. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan di hati-hati kami ghillan, perasaan dengki, perasaan dongkol, lilladina amanu, terhadap orang yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya panjenengan, raufur rahim, maha penyantun lagi maha penyayang. Nah, kita itu sudah dicontohi dan disuruh. Nah, kalau ayat kayak gini berarti kita juga disuruh. Mbok yo jalukna sepuro kanca-kancamu. Nah, mbok yo jalukna sepuro dulurmu, mbok yo jalukna sepuro keluargamu. Si pertanyaannya, pernah nggak kita itu mintakan ampun kepada Allah buat saudara-saudara kita? Nanti nawadan. Angel kan? Angel. Karena cenderung kalau kita mintakan ampun pada Allah itu hanya mentok biasanya. Mentok itu diri sendiri, kemudian keluarga, wis, teman, sahabat, orang lain. Apa pernah kita mintakan ampun? Ngel kan? Nah, makanya ketika sholat itu kita nggak sadar. Habis sholat jangan wiritan itu mintakan ampun bukan buat diri kita sendiri. Itu latihan loh itu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, ya Allah, jangan sepunten ya Allah, ampunilah kami, ampunilah orang tua kami. Sudah, diri sendiri, kemudian orang tua, kemudian kita tambahi wali ashabi hukuki wajibati alayya, dan sahabat-sahabat kami yang memiliki hak atas diri kami, yang pernah saya sakitin, yang pernah saya rasanin, yang pernah saya ambil haknya, yang pernah saya dolimin. Kita mintakan ampun kepada Allah. Wali ashabi hukuki wajibati alayya. Setelah itu secara umum, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan seluruh orang Islam laki perempuan, seluruh orang iman laki perempuan, ampunilah semuanya ya, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Kita latihan itu, tapi kita sadar atau tidak doa kita itu seperti itu. Nah, maka kalau orang itu sudah mau mendoakan temannya, mau mendoakan orang lain, itu berarti kualitas imannya sudah luar biasa. Berarti dia tidak egois. Karena kita itu wis kena gudone setan iblis, itu wis njaluk menangi dhewe, njaluk bener karepe dhewe. Pokoknya yang lain salah. Itu kan didikan iblis itu. Ana khairun minhum. Ketika iblis disuruh untuk hormat kepada Nabi Adam dan tidak mau, ditanya sama Allah, kenapa kamu gak mau hormat? Jawabannya sederhana, ana khairum minhum, ana khairun minhu. Ya Allah, saya ini lebih baik daripada dia, ngapain saya harus hormat? Nah, akhirnya kan kulon jenengan jadi egois ini. Nah, makanya di sini kulon jenengan disuruh untuk mendoakan saudara kita. Tujuannya apa? Kalau kita sudah mau mendoakan saudara kita, berarti kita mau rukun, nggak mau musuhan, karena kita sudah mau mendoakan. Di sholat kita sudah mau mendoakan, habis sholat wiritan, bahkan di dalam sholat pun kita mendoakan itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian di situ ada sebut assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan selalu tercurahkan pada kami
dan juga hamba-hamba yang soleh. Tapi kalau ketika sholat tahiyat, ketika bacaan tahiyat, yang didoakan itu hanya orang yang soleh. Ala ibadillahis sholihin, hanya orang yang soleh itu yang didoakan. Yang nggak soleh nggak didoakan. Tapi ketika habis sholat tadi, zikir kita mendoakan seluruh orang Islam, baik laki perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, kita doakan. Nah, itu latihan. Kalau kita sadar, oh kita itu disuruh untuk benar-benar diajak rukun. Tambah lagi, ketika habis sholat lagi, dengan menutup ritual sholat itu kan noleh ke kanan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa artinya itu? Semoga keselamatan, kedamaian selalu tercurahkan padamu. Itu kan kita diajak untuk damai. Jadi sholat itu ngajak wong-wong itu damai, sing rukun. Sholat itu ngajak rukun. Sampai kita bertemu pun doanya 3 kan? Kita mendoakan saudara kita 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang dibunggel mek ngene, Assalamualaikum. Nah, cuma 1 doanya. Tapi ada agak dipanjangkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya sunahnya kalau menjawab, hukum salam, mengucapkan salam itu sunnah. Menjawabnya itu hukumnya wajib. Dan disunahkan kalau menjawab salam itu lebih dilomankan, lebih dipanjangkan. Kalau ada yang salam pada kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita jawab agak dipanjangin, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada yang salam pada kita, Assalamualaikum warahmatullah, kita panjangin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ulil salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita panjangin, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nek sing ulil salam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, ya apa? Ya iku maneh, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tapi kalau ditambah ta'ala gak sampai umum. Gimana? Nah, itu berarti kita sedang mendoakan itu. Mendoakan apa? Semoga awakmu selamat, semoga engkau dapat rahmat, semoga engkau mendapatkan barokah. Hebat doa ini. Kita didoakan selamat itu regani larang. Gimana? Mane jenengan kalau ada teman, ada saudara bepergian kok jenengan gak iso nyangoni duwe, wis ngene ae. Sepurane ya gak iso nyangoni ya. Wis tak sangoni donga selamat, muga-muga selamat. Jadi sing pamitan asline ya donga selamat ya duwe ben tambah selamat. Gimana? Jadi kita mendoakan ben selamat itu mahal, itu selamat itu. Nah, kemudian kita mendoakan rahmat. Kita ingin saudara kita dapat rahmat. Maksudnya rahmat itu apa? Ya macam-macam. Misalnya sehat itu juga rahmat, rezeki lancar itu juga rahmat, tenang itu rahmat. Jangan bisa datang ke masjid ini juga termasuk rahmat. Itu latihan ben rukun awake ngene lho. Gimana? Nah, kemudian terakhir mendapatkan barokah. Barokah itu tambah kebaikan. Kita minum kayak gini, kalau ingin mendapatkan, kalau diberkahi oleh Allah, minuman ini membuat diri kita semakin sehat. Contohnya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kan doanya kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah apa yang kau rizkikan pada kami. Kan doanya kayak gitu. Saya kasih contoh ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, di dalam tubuh ini hangat. Oh, itu berarti barokah. Suara mulai enteng. Itu berarti barokah. Kalau saya minum minuman ini, sekali lagi, bismillah. Kok ternyata saya batuk. Nah, itu berarti gak barokah itu. Ya, gimana? Nah, coba amati doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkailah apa yang kau rezekikan pada kami. Padahal yang minum kan cuma saya.
Tapi kenapa saya minta barokah bukan untuk saya saja? Lana, kami kan? Ya Allah, berkailah apa yang kau rizkikan. Ini kan rezeki. Apa yang kau rizkikan pada kami. Nah, ini tandanya apa? Yang membuatkan niki minuman apa namanya ini? Jahe, nggih. Jahe campur napa niki? Sering. Yang membuatkan minuman ini dimintakan biar hidupnya barokah. Itu satu. Yang menyuguhkan minuman ini didoakan biar barokah. Yang membawa minuman ini didoakan biar barokah. Pomane? Sing delok ndak. Ini yang berkenaan dengan minuman loh ini. Makanya doanya kan Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalimatnya buatan Allahumma barik li fima razaqtani buatan. Tapi Allahumma barik lana fima razaqtana. Oh, berarti berkah tenan. Makanya jangan kalau ngasih kepada orang yang paham, orang yang ngerti, barokah. Karena orang yang paham itu mesti dungo. Makanya jangan ngampopi ustadz, yai, ngejajan itu kalau istilah rugi, karena mesti didoakan. Halo, gimana? Iya, karena barokah. Jangan ngasih saya bikang itu. Enggak, saya makan sendiri. Akeh sing jaga ngono lho. Ya saya naik Sabtu kedua ngono ono bikang tapi kok gak ono, berarti gak barokah berarti. Nggih. Dadi iso dititeni Mas, tangga-tangga lho iso ro ngono. Ya kan nggak mungkin kalau makan sak napa jenenge? Sak napa? Sak wadah ngono, sak mono. Ya ku jenenge grangsang gitu. Paling saya makan cuma satu, yang lainnya mungkin istri, mungkin yang lainnya tetangga atau mungkin yang ada di situ. Makanya saya terima kasih ketika hari raya, walaupun nggak ketemu tapi jajannya moro. Semuanya paham. Nek ono bikang iku teko tambah kemerahan. Sudah khas itu. Berarti nek gak oleh, berarti wongi lagi loro paling ya. Gimana? Saya minta maaf pada saat itu kedindal nih. 5 menit saya sudah berangkat karena acaranya sana kan sudah mulai sejak habis subuh. Jadi kami sana langsung ngisi acara manakiban ya ini. Nggih. Insyaallah lah kita sudah ketemu kayak gini 00 wis gak ono dosa gak ono salah nggih. Nggih, iku tandane barokah. Ngono lho. Jadi kita itu mendoakan saudara kita biar barokah itu tujuannya apa ya? Biar kita itu rukun ngono, padha ndongakne. Makanya kita itu mohon maaf nih. Jangan ngedit ndongakne. Kalau kita diminta doa, ya doakan. Kalau nggak diminta doa, ya tetap doakan. Kalau bisa jenengan itu istiqomah ndongakno kanca. Itu tapi ya sulit memang. Karena kita lebih cenderung itu nggak mau. Yang sukses teman itu nggak mau. Yang sukses kalau bisa kita sendiri, yang lain jangan, kan gitu ya. Jangan. Kita latihan doakan. Oh, wujudnya kita itu salam kayak gitu. Gimana? Nih. Bahkan mohon maaf nih, kadang ada tetangga beli mobil gitu ya, mobil baru. Kan kita itu sunnahnya kan datangin, kemudian apa? Kemudian ucapkan selamat kan. Tapi kadang ada tetangga yang baik ngomongnya gini, subhanallah, alhamdulillah, sama di suatu mobil anyar, semoga-moga barokah, aku bisa ketularan, kok ini aku jangan yo, wis gampang nih, gampang wis, ya, enak kan? Enak. Ada lagi datang sampai dijemok-jemok, alhamdulillah, sama di suatu anyar, ini ki cicilannya piro ya saulan, kurang asem ya. Moro-moro takon cicilan apa maneh iki njupuk ngene iki DP-ne piro apa gak ngenyek ngono gimana ya ngucapno selamat ya moro-moro takon DP-ne piro cicilane piro ngono ketok-ketok nggih seakan-akan bukan seakan-akan yang dalam hatinya itu kalau tetangganya ini beli cash dia tuh gak terima gitu loh. Nek beli kredit berarti kan ya jadi gak duwe tapi dipeksa ngono. Akhirnya wong seneng. Lah ngene ku lho sing nggarai hubungan kita gak harmonis itu. Lihat temennya beli baru kok langsung to the point. Iki cicilane piro? Tenggangnya lagi kan jangan nggih. Hasilnya kan cukup
Masya Allah, alhamdulillah, mobil anyar ya Allah, semoga-moga barokah. Kok kapan-kapan nek nang dindi aku jalan yo, wis gampang nih, enak kan nggih. Ya iki enggak. Dalam nggih. Lah iya, sampean kok iso tuku mobil anyar, tambah ngene, tambah ngenyek ngene. Kok iso sampean tuku mobil anyar, padahal bayaran sampean li sorku. Wah, iku padha karo ngenyek temenan niku njaluk tukaran niku jenenge. Bener bener. Nggih, makanya lah kita itu kadang ya wengi latihan lah, latihan seneng dengan orang lain. SMS dirubah, bukan susah melihat orang seneng, seneng melihat orang susah, diwalik lah. Seneng melihat orang seneng, susah melihat orang susah. Oh, ampun ngoten, Pak. Seneng lihat orang susah, tambah ngapokno nyukurno lah ngene. Kalau bisa ya susah melihat orang susah, seneng melihat orang seneng. Jadi kita berempati ngoten. Jadi ada orang kita yang teman kita sakit gitu, kita ya sedih. Hanya datang nyambangi, doakan, nyangoni. Tapi nek gak nyangoni ya gak apa-apa, ndongakno, tapi gak sampai umum ngono. Halo, gimana? Gak sampai umum. Biasanya umumnya iku nyangoni ngono. Temen iki ngoten. Nek nyambangi wong loro nyangoni ya mriki. Nyangoni jajan dan nyangoni duit. Urunan. Mboten nyangoni jajan berarti. Bae nyangoni roti, ngegawakno roti, gawakno minyak gula. Lah iya, aku loro kok digawakno minyak gula. Nggih, Bun. Jadi intinya gini. Biar kita tidak bermusuhan, kita latihan untuk saling mendoakan. Sudah dicontoh ini di dalam Al-Qur'an ini, mbok jalukna sepuro ini, kanca-kancamu jalukna sepuro. Terus kita minta biar di hati ini tidak ada rasa dongkol, tidak ada rasa iri. Karena puncaknya itu di sini. La tahasadu, jangan iri-irian. Ini puncak ini. Maksudnya sumber petaka itu di sini, saling iri. Orang itu kalau saling iri, angel rukune. Karena apa? Orang yang iri biasanya apa? La tanajasu, saling mencari kesalahan. Jadi sing didelok iku sing didolek ku eleke tok. Padahal apike lho 100 jumlahe. Eleke mek siji ngono ketemu yo. Lha ngono iku seneng ngomong elek iku seneng. Itu sumber permusuhan itu. Karena yang dilihat itu jelek, nek wis didelok jelek mesti elek terus wis. Walaupun orang itu baik, karena sudah terlanjur dia itu di matanya itu jelek, kayak gini. Memberi minum orang yang sedang ngaji itu kan baik. Gimana? Bahkan kalau ada orang yang sedang thalabul ilmi, kemudian jenengan memberikan jaminan makanan, minuman, itu ta'am lah. Apalagi di waktu subuh kayak gini. Sedekah subuh itu didoakan malaikat. Satu, Allahumma a'ti munfiqan kholafan. Ya Allah, yang sedang sedekah berilah ganti yang lebih banyak. Ini didoakan malaikat kalau pagi hari. Kemudian yang kedua, orang yang memberikan makan, minum, makan orang yang sedang lapar, itu dirindukan oleh surga. Dirindukan beda dari al-jannatu mushtaqun bi arba'ati anfar. Surga itu rindu terhadap 4 orang ini. Salah satu diantaranya adalah mut'aimut ta'am, orang yang memberikan makan, atau mut'aimut ji'an, memberikan makan orang yang sedang lapar. Jenengan ngeten ini luwe nomor boten? Nah, luwe engko ono mangan berarti termasuk orang yang dirindukan surga dan didoakan oleh Allah, didoakan malaikat. Halo, gimana? Iki kok oleh mangan ta boten? Nek boten kantuk nggih. Sing penting ustati ngono bikang ngene gak apa-apa. Aku ngomong ini kalau temenan, aku gak berharap ya, nggak mau berharap saya. Nggak mau berharap kapok. Orang berharap itu biasanya kecewa, gimana? Saya pernah kecewa ya gara-gara berharap. Ketika ada suguhan gitu, ada pisang, ada anggur, namanya
Suguhane yai pas ceramah yo didelku ngarep batinku. Ngene iki gak mungkin lah tak makan ambek ceramah ngono. Paling kok yo dibungkus digawakni. Ternyata jadi pinter panitia. Ya ini gak mungkin mangan. Engko lak mulai lah ditinggal. Akhirnya ayo digodok bareng-bareng. Panitia pinter ngono iku. Nggih, panitia pinter. Tak batin. Ternyata beneran gak digawakni. Mulai kosongan, terus suguhan kok ngarep sakmono kae kanggo sapa? Ternyata kanggo pameran to. Engko ujung-ujung digodhog karo panitia ngono. Kurang ajar tenan ini. Dalam usak garap ngono jarine. Wes. Mane kula ngoten gak wani. Oh ya, kuwat kok kula atik batin-batin. Mane ngeten dikang kula mboten batin. Wis gak oleh gak apa-apa, sing penting amplopane aja lali ngono. Ada lagi, saya pernah ngisi maulid Nabi di kata sebut instansinya lah di Surabaya, daerah Genteng Kali tahu ini. Di situ buah-buahan semuanya lengkap itu, rambutan, duren, pokoknya lengkap dibuat seperti gunung, ditoto seperti gunung. Di masjid itu ada, tapi di masjid perkantoran. Nah, jadi mata saya itu tertuju pada satu. Duren ini sok ditumpuk kene ngono. Paling aku kok ya diberkati duren paling. Sakmene kene duren akeh ngono. Paling ngono paling. Nah, iku batin awal-awal mari ngaji, batin temenan. Ternyata mboten kanduk duren, malah rambutan. Ya mboten apa-apa, tapi batinku mah lho aku lho ya paling duren. Aku seneng duren. Tak delok paling aku kok oleh duren siji sakmono kae bareng sapa sing mangan. Ternyata yuk kayak pajangan didumno pegawai ini ternyata. Aduh. Kayak pameran ternyata ini. Jadi makanya kita itu jangan ini menghindari sumber permusuhan itu loh. Ojo iri-irian. Ojo saling mencari kesalahan. Nanti ujungnya lagi wala tabaghatu, janganlah saling marah-marahan. Orang itu kalau sudah lagi marah-marahan itu sumbungnya metu. Garan kai sok aku. Nah, itu kan mulai sumbungnya metu. Karena marah sebenarnya. Entah itu karena apa akhirnya marah, akhirnya ya metu kayak gitu. Kalau sudah seperti itu angel rukune itu wangel. Jadi penyakit musuhan dengan dengki, iri dengki itu nek disatokno angel, nggak akan bisa. Padha karo loro tuwek, angel warasi angel. Wis tuwek loro angel warasi ngono iku. Kate disuntik ngene ya kegeten volumene, kate dioperasi ya wis ketuweken wonge, akhirnya kok dijarni sampai apa? Sampai mati. Lagi ngoten, orangnya umurnya 90 tahun. Jatuh, patah tulang. Kate dioperasi ya gak nyambung. Karena sudah komponennya sudah aus kabeh. Gimana? Kalau masih muda sih gampang dioperasi nyambung nanti. Kalau sudah usia tua banyak penyakit yang sulit sembuhane yo tuwek ambek loro. Sing nomor dua angel warasi niki, angel warasi niku napa mau musuhan karo dengki, angel warasi. Sing nomor 3 melarat males, nah angel iku wis kepingin soge males, kayaknya kalau duit males, ini ya sampai kiamat ya males terus. Pun barangkali ada yang ditanyakan silakan, monggo. Ini yang menyaksikan TikTok ini luar biasa, 50-an ini. YouTube kata perame. Nah TikTok nih. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan orang yang sudah mati dan orang yang masih hidup itu tidak boleh apa kalian mati tidak masih hidup tidak bisa itu boleh. Ini pernah saya sampaikan. Kita itu jangan lupa mendoakan diri kita, jasad dan roh. Jasad itu yang kelihatan. Gimana? Roh kan nggak kelihatan. Ibarat kalau robot itu casingannya itu jasad. Nah roh itu
baterai ini. Makanya kalau roh diambil, berarti baterai ini dicupuk. Apakah bisa bergerak robotnya? Tidak bisa. Nah, dua komponen itu kita doakan. Kalau masih hidup, doanya apa? Suson ila ruhi, ya, khususon ila jasadi wa ruhi. Jadi jasadnya difatihai, rohnya juga difatihai. Tujuannya apa? Biar jasad ini kita doakan, kita fatihai, ben sehat, ben bermanfaat jasad ini, ben kuat, ben barokah. Kalau jasadnya sehat, enak nanti untuk ibadah. Tapi enggak cukup. Kadang ada jasadnya sehat, tapi rohnya atau jiwanya enggak sehat. Itu gak laku akhirnya. Laku sampai muda. Itu berarti jasadnya sehat, jiwanya yang gak sehat. Akhirnya jiwa kita atau roh kita fatihai juga. Tujuannya apa? Biar roh kita, roh kita atau jiwa kita juga mendapat kebaikan. Hanya kita termasuk orang yang taubat, kita termasuk orang yang beriman, karena kita doakan roh kita. Tapi ngoten, kalau masih hidup kita doakan khususon jasadi wa ruhi. Siapa ini? Itu saya biasakan seperti itu. Jadi kalau subuh kayak gini, biasanya saya mungkin habis sholat diam, ya wiritan kan. Tapi sebelum wiritan itu, sebelum baca Quran, di situ ada tawasulan. Kita tawasul baca Al-Fatihah. Yang pertama jelas kita doakan Kanjeng Nabi nggih. Nah, yang kedua kita doakan ahli kubur kita yang meninggal. Pertama yang disebut adalah bapak ibu. Suson ila ruhi almarhum bapak kula, almarhum ibu kula. Sampai sebut jenengi mboten apa? Al-Fatihah. Kemudian kita doakan siapa lagi? Kita doakan guru-guru kita. Kalau jenengan apal namanya sebut aja. Jadi guru-guru kita itu juga orang tua kita, orang tua rohani kita, mereka itu. Sebut satu persatu. Al-Fatihah. Setelah itu siapa yang kita doakan? Kita doakan keluarga kita yang meninggal. Kalau jenengan apal namanya, sebut aja satu persatu. Saya sampai apal ya karena setiap hari, ya setiap subuh itu kita sebut nama orang tua mertua saya dua-duanya. Bahkan mbah kakek nenek dari mertua, kakek nenek saya dari ibu, dari bapak. Kemudian doakan keluarga yang meninggal. Itu tadi kan jalur nasab ya, jalurnya keluarga, mungkin Pak D, Bude, dulur yang sudah meninggal. Kalau mendoakan yang meninggal, suson ila ruhi. Yes. Itu ritualnya nih. Seret. Kalau sudah yang meninggal kita doakan semuanya, baru yang hidup kita doakan. Jadi yang hidup siapa? Diri kita sendiri. Saya berdoa untuk diri sendiri dulu. Suson jasadi wa ruhi. Jasad dan roh saya sendiri. Al-Fatihah. Jadi kita minta pada Allah jasad kita pengen sehat, roh kita juga sehat gitu. Nah setelah itu siapa yang doakan? Ya orang terdekat kita, istri. Ini yang masih hidup loh nggih. Jadi tak sebut jenenge bojo. Suson ila jasadi wa ruhi, istri kula sing jenenge niki. Makane bojo kate muri-muri kasih to wis difatihai dhisik. Halo, nggih mboten? Nggih, bojo kate napa ngoten ya kasih to akhirnya ya sayang terus ngono. Disowok dhisik. Pas lali nyowo akhirnya hilang. Akhirnya muring-muringan. Itu didoakan setelah istri, anak. Ya jelas kan kita punya anak kan ya. Jadi anak kita tak sebut siji Fatihah. Sujon jasadi waruhi anak barep. Nama ini sinten tak sebut Fatihah. Kemudian adike tak sebut Fatihah. Adike mana nek duwe adik? Akeh anak-anak. Jenengan punya anak 10 sampean Fatihah satu-satu itu. Nah, kalau yang didoakan adalah yang masih hidup, khususon jasadi waruhi. Kalau yang sudah meninggal, khususon ilaru ruhi. Siapa? Nanti dengan rasakan nanti. Ada sesuatu yang beda. Karena doa ini termasuk kekuatan.
Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Ad-du'a'u ruhul ibadah. Doa itu rohnya ibadah. Gimana? Wa nurus samawati wal ard. Doa itu cahaya langit dan bumi. Orang yang kita doakan ibarat berjalan itu kita kasih senter gitu. Akhirnya padang. Nek wis padang gak delatap-delatap. Itu sederhana doa itu. Makanya doa yang paling sederhana ya bacakan Al-Fatihah. Untuk pembangunan masjid ya cok Fatihah to, ya ambek disumbang. Nek di Fatihah itu ya gak terbok duwe ya gak dadi. Ben mari magrib di Fatihah ping 10 ya. Akhirnya masjid itu pancen delejet ya akhirnya kan gak ono sing gerak ndolek sumbangan masalahnya. Ya Fatihah ya ndolek sumbangan. Saged ngeten nggih? Nggih. Bon, ada lagi. Nggih, Pak, silakan. Masalah di awal tadi terangkan tentang seruan maduan ditujukan kepada orang yang boleh. Nggih. Ada di bagian lain termasuk di cerita saya pada kitab-kitab itu ya ayyuhalladzina amanu ketika orang yang beriman. Nggih. Pada itu bagi orang-orang seorang yang tidak katakan tidak baik antara soleh dan iman. Kenapa surat itu tidak disampaikan kepada al-munafiqun atau al-kafirun? Nggih. Kenapa kita nggak mendoakan orang yang kafir biar dapat hidayah, ngerti nggih? Nah, ya boleh juga. Sekarang pertanyaannya, siapa teman kita yang kafir? Nah, nggih mboten? Nggih. Kecuali seperti ini, misalnya jenengan ada teman dia itu murtad atau ada keluarga yang mungkin dia itu keluar dari Islam, itu doakan aja. Mereka kan statusnya jadi kafir. Atau tetangga kita yang dulunya gabung ternyata sekarang murtad, dia Fatihah, ya Allah, sahabat saya ini yang bernama Fulan, kembalikan hidayahmu ya Allah, berilah dia hidayah seperti dulu lagi. Seperti Rasulullah itu berdoa apa? Ketika dianiaya oleh penduduk Taif. Jadi Taif penduduknya itu nggak suka dengan Rasulullah pada saat itu. Tapi setelah itu berkat doanya Rasulullah sampai hari ini penduduk Taif itu penduduk yang kalau tanahnya ya subur seperti batu lah. Di Mekah panas, di Taif jenderal pakai jaket dingin, berkabut. Tak doakan isok nang Mekah Madinah, amin, umroh, amin, Allahumma amin. Kalau mau bareng saya nanti September insya Allah berangkat. Kalau saya kan gratis, dengan gratis juga gitu loh. Gratis maksudnya di berangkat mana lah, gratis ah. Saya disuruh berangkat, aslinya Ramadan kemarin disuruh berangkat. Saya jawab, Ramadan ini banyak undangan. Janganlah, kasihan jamaahnya nanti kecewa saya nggak datang. Nih, akhirnya ini September aja nanti, pertengahan atau awal-awal. Insya Allah mudah-mudahan lancar kabeh. Amin. Nah, jadi ketika Rasulullah dilempari batu sampai geleceran, sing marah siapa? Sahabatnya. Siapa sahabatnya? Malaikat Jibril. Sampai-sampai minta izin, ya Rasul, izinkan saya angkati gunung itu, saya lemparkan ke penduduk Taif ben hancur kabeh. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangan. Jadi Rasulullah itu mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku ini karena mereka belum paham. Akhirnya dengan barokah doanya Rasulullah, dia belum dapat hidayah, tapi anaknya dapat hidayah. Anaknya, keturunannya dapat hidayah. Jadi doa ini nggak kena orang itu atau orang yang didoakan, ternyata kena anak-anaknya. Nah itu. Maka panjenengan kalau misalnya ada teman kayak gitu, doakan aja. Boleh Ustaz? Boleh. Kita doakan biar mereka mendapat hidayah. Sempat ada jamaah yang curhat karena anaknya murtad masalahnya. Jadi setiap umroh itu beliau mesti mintakan ampun pada Allah, mintakan hidayah pada Allah. Kembalikan anak saya seperti semula lagi ya Allah.
dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam. Nah, seperti itu. Maka kita boleh mendoakan orang non-Islam biar mendapat hidayah. Nggih, ngoten nggih. Makanya ketika kita ngisi di perusahaan, ya kita doakan perusahaannya. Loh, padahal perusahaannya kan bukan milik orang Islam. Ya gak masalah. Nanti kalau perusahaannya berkah kan karyawannya yang mayoritas semua, hampir semua orang Islam itu kan juga menikmati. Masuk kita doakan mudah-mudahan perusahaan Anda hancur. Wah, sih itu gak diundang maneh. Gimana? Gimana? Memang kita doakan orang yang Islam, kita doakan. Biar apa? Kalau mendoakan orang Islam itu biar mendapatkan keselamatan. Kalau mendoakan orang kafir biar mendapat hidayah. Ngoten, Bang? Monggo, yang lain kalau ada silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Alhamdulillah. Ini yang ngikutin sudah 70-an orang. Ya ini kok gak no give ini, biasa no give gitu. Biasa TikToknya ono mawari ono ngono, berarti delok ambek ditinggal iki. Oh, ini ada karyawan di Lingkar Timur, pabrik minuman Bel-Bel ini. Seperti ini minumannya. Oke, terima kasih. Nah, ini. Jadi karyawan-karyawan perusahaan belum berangkat sudah lihat TikTok saya. Oke. Pun, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Ini sudah suruk belum? Sudah terbit? Dalam nggak? Ada lagi yang tanya? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ibu-ibu, monggo. Ustadz, bagaimana biar suami nurut terus? Gampang, disowo. Oke. Suami ben nurut gampang, disowo. Sowo dohir karo batine. Dohire didungakne, batine dilayani di servis spesial. Nurut nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimi, silakan nih. Nggih. 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 Ibarat makanan, ngasih makan ya. Ngapunten nggih, saya contohkan saya punya ayam. Ngapunten, bukan berarti orang itu ayam, enggak, gini. Saya ngasih ayam itu tak panggil satu, kemudian kita kasih. Sama kita sebarkan, pure. Nah, ketika disebarkan ini kan akhirnya berebut, surut gitu. Kalau sudah dikasih personal itu mereka akan anteng. Nah, maksudnya gini, ketika kita mendoakan secara umum, hasilnya juga dapat umum, didumroto gitu. Tapi kalau kita khususkan, namanya khusus kan berarti pelayanan khusus. Makanya ada ngapunten. Ada ini di YouTube ya. Kenapa YouTube? Karena ada orang perempuan yang rusak kemudian meninggal tapi gak jadi meninggal. Namanya apa? Mati suri ya. Jadi yang bersangkutan itu dibawa di alam. Ya, menamakan al-barzah. Ditunjukkan berbagai macam, entah itu ada kenikmatan, ada nama siksa. Dan yang terakhir, dia itu melihat ada orang yang diam saja, tapi makanan itu datang terus setiap hari. Kemudian yang lainnya dilihat, ada orang yang rebutan makanan. Ketika datang makanan, rebutan. Kemudian tanya sama yang bawa ini, siapa orang yang diam saja itu? Kok enak makanan datang terus? Orang itu selalu mendapatkan doa dari keluarganya. Kemudian orang yang rebutan itu siapa?
itu orang yang nggak diingatin sama keluarga, akhirnya jaga no dungo nang masjid, doai orang yang habis sholat. Makanya wong sing habis sholat ku dinteni dungoi wong mati-mati nih, karena di situ ada kalimat wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dinteni orang yang sudah mati-mati, karena mereka nggak didoakan anak-anaknya, keluarganya. Ternyata seperti itu. Oh, akhirnya saya ketemu ad-du'a'u ghidha'ur ruh. Bagi orang yang mati, doa itu panganane wong mati. Maksudnya panganan itu akan menolong orang yang mati itu doa. Atau ibarat orang tenggelam. Orang meninggal itu kan seperti tenggelam. Kalau ditolong secara spesial enak kan? Tapi kalau secara umum dikasih ban, iki bani royokan dolek ban. Itu bedanya yang khusus dengan yang umum. Jadi kalau kita takhususkan, kita sebut namanya, itu lebih spesial daripada secara umum. Sama ketika jenengan minta doa kepada teman yang berangkat ke tanah suci. Kalau jenengan ingin didoakan secara khusus, ada caranya. Kalau jenengan hanya sekedar datang kemudian, Mas, nggak dungakno ya aku kono yo. Semuanya selamat, lancar, rezeki lancar. Yo, no. Kosongan. Dijawab yo, menaik. Baru kono maneh ono tamu, maringi amplop ngeten, ditulisi jenenge mriki. Tapi ya tergantung isine gede ta titik ngono lho. Nek isine mek 50.000 ngono paling ya lali ngono. Nek isine 500.000 digowo terus amplop iki. Sebabnya apa? Pengalaman masalah ini. Digowo disebut ini. Karena apa? Ingat. Kenapa kok ingat? Karena dia ngasih pengingat. Apa pengingatnya? Nyangoni. Itu kan pengingat, gimana? Kok disangoni kok gak didengakne? Kualat. Gimana nih? Akhirnya teman-teman yang datang ke rumahnya Bangi mau berangkat itu minta doa. Dia kan bingung. Sakmono kae apa? Akhirnya dijamak bres. Ya Allah, semua orang yang titip doa ke saya, kabulkan doanya. Kenapa kok sampai segitunya? Karena mek lan-lanan aja, mek ngomong tok, gak ono spesiale. Akhirnya dungane ya umum. Tapi kalau ada, Masya Allah, Mas wis sampe dungakno iku. Iya Dik, ndi. Oh iki tak dungane khususon. Ya Allah hajati Pak Asari, Pak Asari gelek ngundang ya misale ngono. Dungakno siji ngono. Sing biasa nyangoni sapa maneh? Abang. Misale ngoten. Dadi yang khusus itu memang spesial, yang umum ya umum, fasilitas umum. Itu doa ini. Jadi kalau bisa kita doa itu dikhususkan aja sekalian. Makanya kalau saya tak sebut jenenge ini. Kalau yang meninggal tak sebut jenenge satu-satu. Makanya saya cari tahu mbah saya itu namanya siapa. Pak desa yang meninggal namanya siapa. Di samping kita ziarah ke makamnya, perlu kan itu ziarah ke makamnya kan kita seperti mengunjungi layaknya mereka yang masih hidup. Makanya kalau ada kerentek hati ke makam itu tanpa kita sadar kita tuh ibaratnya diundang untuk teko kono. Gimana? Jangan mungkin sampai ngipi, aku kok dipeni ibu sih. Sampai gak tahu nang makami paling yo. Sambangono makami. Nah, kayaknya kayak gitu. Nggih, apa lagi? Nggih. 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 Oh, nggih. Nggih. Ketika saya berangkat umroh bulan Desember kemarin nggih. Anak-anak saya yang kelas 3 itu kan mau pengumuman atau mau ujian. Jadi mereka nulis di kertas sebanyak itu. Nah terus gimana? Ya saya baca satu-satu sambil nunggu azan. Waktunya panjang kalau di sana. Kita ngapain? Ya ngaji-ngaji pegel, ya ngoco, ambek guyu-guyu dungane arek-arek macam-macam ini jan, njaluk jodoh disebut jenenge pacari, ya tak baca. Oh njaluk ya.
Jadi doa di kertas kecil-kecil itu saya staples, saya bawa, saya taruh di tas biar terbawa ke tanah suci. Dan itu saya baca. Dan anak saya yang kecil itu ternyata juga sama bu gurunya dibawain buku tulis, dan teman-temannya disuruh nulis untuk berdoa. Itu dibaca sama anak saya yang kecil itu, yang ikut umroh bareng itu. Jadi ya kita doakan sesuai dengan permintaan. Bagi kita itu sedekah. Gimana? Bagi mereka itu juga kebahagiaan karena didoakan. Siapa sih nggak kepingin didoakan di tanah suci itu? Apalagi di tempat mustajabah. Alhamdulillah anak-anak yang ikut eligible itu hampir 80% keterima semuanya. Ya mungkin bukan karena apa-apa, karena mungkin tempatnya yang mustajabah, bukan karena ini tuh dusoto ini. Nah, lesan ini dusoto. Ketika di Arafah wukuf nih, saya ketika haji itu doa itu saya tulis nih. Saya tulis, jadi ada buku, ada lembaran-lembaran khusus. Karena kalau mengandalkan memori lupa. Makanya jangan kalau ke tanah suci itu sebelum berangkat nih sedekahlah, tulisan. Jadi kakak saya tak doakan gini ini. Kemudian ibu bapak jelas nih. Kemudian keluarga Pak De doakan gini. Teman-teman yang mungkin titip doakan gini. Dan itu kita baca di saat-saat mustajabah. Jadi sambil menunggu maghrib, Arafah itu kan mandi-mandi ini dungo kan antara duhur sama maghrib. Kalau hanya ritual bareng-bareng kan cuma sebentar. Kemudian setelah itu kan bebas acaranya, doa sendiri. Nah akhirnya kita baca satu persatu. Ya mungkin langsung ya disitulah detik-detik menangis itu di situ. Nah kalau nggak itu kalau haji nih, kalau umroh itu ya kita bacanya kapan? Ya kita berangkat ke masjid kan kalau subuh ini jam 6, kita berangkat jam 4, sebelum jam 4, jangan sampai lebih dari jam 5 ya. Jangan sampai lebih jam 4, nanti ditutup. Kita sampai di sana kan masih ada waktu 2 jam. Pegel ini 2 jam. Gimana? Mau Quran nih sebelah kemen, masih ada 1 jam. Akhirnya kita pakai sambil melihat Ka'bah. Karena kalau di waktu subuh itu mesti saya istiqomahkan sholat di pelatarani tawaf, pelatarani Ka'bah sambil menatap Ka'bah. Karena menatap Ka'bah pun walaupun diam itu 20 rahmat dikasihkan kepada orang yang menatap Ka'bah. Ya Pak, menentok lah mendelok. Dungo iku mandi ambek delok Ka'bah. Makanya regane umroh iku nang Mekah iku larang. Ngono iku yo sing gare larang iku bukan di sananya. Ongkose pesawat iku. Gimana? Jadi kita baca nih satu persatu. Nah setelah kita baca, ya mari masuk dibuang. Wis kok kene tadi nang kabuli hajat gawak sampai dan sampingnya kan ada kan pintu keluarnya banyak sampah itu. Oh dan kalau sing titip foto lah apa aku nggak foto tak gua. Jangan sampai ada orang Indonesia kan kadang gini. Ini punya calonnya atau punya suaminya dikokon gua kok Hijir Ismail. Lah iya lah reget ya mana. Jadi tawaf dikokon nglemparno kono. Lah unik wong-wong iki lah apa ya kata turuti no. Atau sing unik lagi di Arafah. Di Tugu Arafah niku lho Mi. Nah tugune tak delok ya buat tulisan no. Bikin dituliskan misalnya siapa nama ini sama istrinya ditulis langgeng dunia akhirat surga sampai surga ngono. Lah apa ditulis kok watu-watu. Tapi ya saya sedia napa jenengku spidol. Ternyata disili jamaah. Ustaz bawa spidol untuk apa? Nulis kok kono kayak apa ngono. Ben rukun yo donga ngono. Ditulis. Nggih, ngoten nggih. Pun ada lagi yang tanya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mi. Nggih. Sik. Ya napa kok jadi. Nggih. Nggih.
ngeten, ziarah kubur. Kalau saya gini, karena kalau waktunya agak panjang, datangi satu-satu. Tapi wis mepet, saya sebut namanya, tapi saya bukan berada di samping makamnya. Saya berada di makam ibu, sampingnya ada makam bapak, samping sana makamnya Buya, sampingnya sini makamnya Pak D, sebelah sana makamnya Mbah, makamnya Bude, Pak D, sepupu. Kalau saya datangi satu persatu, gak mari-mari. Jadi saya pusatkan, saya duduk di makamnya almarhumah ibu karena pojok, kemudian tak doakan Fatihah satu persatu. Saya sebut, setelah doakan ibu, bapak, kemudian saya doakan Buya, kakek kalau ya, Buya saya, mbah saya, kemudian Pak D, Pak D saya yang dimakamkan di situ. Jadi duduk di satu tempat, tapi kita doakan Fatihah satu persatu. Oke, kemudian kita berdoa, setelah itu berdoa setelah baca tahlil nih loh Mi. Nah, kemudian kita doakan, ya kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'an, atau doa yang tawasul itu, Rabbana taqabbal wa ausid thawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa astaghfarna wa shallaina ala sayyidina Muhammadin, dan seterusnya, ila ruhi sampai sebut bapak kula, ibu kula, mbah kula sampai sebut ngoten. Jadi ketika pungkasan itu gitu. Jadi setelah doa di situ selesai pulang punah. Nah, tapi kalau misalnya jangan bawa kembangnya tidung. Tidung dal kene di kene dal kono. Terserah. Tidak, mboten. Kalau tempat, kalau bisa ya dekatkan dengan ibu atau bapak. Karena kalau saya di depan bapak, berarti belakangi makamnya ada makamnya Pak, di makamnya keluarga. Kalau di samping ibu, belakang ini nggak ada, los. Ngoten nih. Nggih, terserah nggih. Nggih, pun jelas nggih. Nah, pun monggo. Makam jenengan. Makam keluarga jenengan lak celek mriki sing ya. Nggih. Ustaz nek tak jamak teko omah ngene, susun ila ruhi. Nek sampean jenengan wedi nyebrangi nggih. Tapi kalau bisa datangin, karena kita melihat makam itu mengingatkan kita kapan kita mati. Atau barangkali ada yang sudah pesen panggonan. Nggih, sampun nggih, ini sambun surup, saya mau ke sekolahan juga. Nggih. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat. Ini yang nge-like dan juga nge-give dan juga komentar, saya nggak sempat jawab satu persatu. Mudah-mudahan semuanya yang menyaksikan acara pengajian ini baik lewat TikTok ataupun YouTube senantiasa juga mendapatkan keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wanfa'na bima yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban shifaan min kulli da'in saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya, tolong saya dimaafkan ya. Nggih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau sholat isra, sholat sendiri-sendiri karena bukan sebelum.